Jadi sekarang lebih banyak. Kenapa? Kalau saya justru mencurigai bahwa ada beberapa tadi kekuatan intelektual itu sudah mulai dibangun, artinya sudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Oh, ada satu hal yang saya pahami. Iya. Artinya demo itu dibayar gitu ya, Pak? Bisa jadi demo, kita lihat saja perkembangan itu dalam beberapa tahun di kebelakang kemarin. Setiap ada demo tandingan. Setiap demo ada demo tandingan. Rata-rata kan gitu. Oh gitu. Iya, artinya bahwa apa? Otomatis ada kekuatan-kekuatan yang memang menyusup di dalam. Selamat sore, jumpa lagi di acara Garda Budaya. Yang saat ini seperti biasa saya ditemani narasumber tetap Bapak Dr. Sigit Sabtonugroho SHM HUM. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Habis tuh, Pak. Ngedone gendeng. Ngedone gendeng. Turun naik di atap. Susah cari tukang. Iya. Alhamdulillah bisa selesai. Baik, Pak, selamat datang di acara kita lagi. Dan di sebelah kiri saya ada narasumber yang baru, Bapak Nurhar Ibnu Wibisono SE MSI. Selamat sore, Pak. Selamat Nano. sore Pak Sigit. Ya. Biasanya Pak Ibnu ini dipanggil Pak Nano. Ya, tapi bukan nano-nano. Bukan Nano-Nano tentu saja. Cukup nano. Di dosen Universitas Merdeka Madiun, Pak, Pak Nano, Fakultas Ekonomi, benar. Baiklah pemirsa semuanya, sehari ini kita akan berbincang-bincang untuk memberikan pemahaman tentang oligarki kepada masyarakat. Dan apakah oligarki itu, apakah oligopoli itu, apakah impak-impaknya ketika ada oligarki dan oligopoli itu terhadap kehidupan bernegara Indonesia. Baiklah, saya akan geser ke Pak Sigit dulu saja. Dalam pemahaman yang sangat sederhana saja, Pak Sigit, yang dimaksud dengan oligarki saja dulu, Pak. Oligarki itu yang dimaksud, pemahaman sederhana yang sangat sederhana sehingga masyarakat lebih mudah untuk mencernanya dan memahaminya. Pemahaman oligarki itu semacam apa, Pak? Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Jadi oligarki itu sebenarnya kan semacam pemerintahan yang dipegang oleh minoritas. Jadi hanya beberapa orang atau istilahnya punya kekuatan yang memang luar biasa dalam hal ini. Jadi ketika pemerintahan itu sebenarnya notabene sebuah negara dengan pemerintahannya sebenarnya lengkap, tetapi pengendalian dalam hal ini pengendalian itu terdiri dari hanya beberapa bagian di sana. Jadi hanya mungkin beberapa orang atau beberapa kekuatan. Sebentar, Pak. Kalau di Indonesia sekarang ini ada catatan dari kajian-kajian beberapa ahli ekonomi dan ahli politik, ini kan hanya 1% itu oligarki yang mengendalikan negara ini, Pak. Ini gimana itu, Pak? Apakah oligarki itu semacam itu, sesedikit itu mengendalikan 270 orang yang lainnya? Itu hanya persen loh, 99%-nya itu dikendalikan oleh 1%. Iya, sebenarnya gini, ketika bahwa di dalam sebuah pemerintahan ada secara politis, itu sebenarnya ada kekuatan-kekuatan yang memang mengendalikan, boleh jadi bisa saja mengendalikan hampir secara penuh, termasuk di dalamnya itu adalah pengendalian termasuk terhadap kebijakan-kebijakan. Kenapa? Yang jelas dalam hal ini ketika sebuah pemerintahan itu dipegang oleh oligarki, jadi beberapa minoritas yang ada di dalamnya yang punya kekuatan. Bahkan kalau saya baca dari bukunya Winters itu, Jeffrey Winters, dia tentang oligarki itu melihat bahwa oligarki itu bersumber atau berbasis pada kekuatan yang namanya sumber daya material. Jadi sumber dayanya itu artinya bahwa dia notabene dalam hal ini adalah mempertahankan kekayaan. Jadi ketika bahwa sebenarnya hanya ada beberapa orang atau beberapa bagian tadi, tapi dia memiliki kekuatan
dari sumber daya material itu tadi, dan dia mempunyai, boleh dikatakan, saya katakan misalkan dalam ini ada kekayaan secara pribadi itu luar biasa yang bisa berpengaruh terhadap sebuah pemerintahan. Jadi dia pengaruhnya itu apa? Karena di dalam hal ini dia memegang terkait dengan di bidang ekonomi terutama. Nah, ya. Ketika bidang-bidang ekonomi yang tentu saja ini menjadi semacam hajat hidup orang banyak, misalkan seluruh atau yang besar bagi rakyat di sana, itu dipegang oleh beberapa orang. Sehingga ini juga berpengaruh di mana kekuatan inilah yang kemudian mempengaruhi terhadap pemerintahan. Secara politik dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakannya. Inilah kemudian bahwa meskipun boleh dikatakan minoritas, hanya beberapa orang atau beberapa bagian, tetapi dia bisa mengendalikan secara politik ya. Artinya secara politik itu dia bisa mengendalikan sebuah pemerintahan atau negara. Artinya begini, dalam pemahaman saya, jadi seolah-olah dengan kekuatan ekonominya, dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh segelintir oligarki itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dipegang oleh pengambil kebijakan, seperti itu. Bisa. Kenapa? Dia memegang peranan terutama di dalam kekuatan ekonominya itu. Jadi ketika itulah kemudian, apalagi perkembangan sekarang, justru kekuatan ekonomi itu yang dipegang oleh beberapa orang, kemudian dia bisa mempengaruhi terhadap politiknya, terutama baik kebijakan-kebijakan negara. Sehingga notabene kalau sekarang ya, apalagi kalau kita lihat situasinya itu sekarang, justru para oligarki yang memegang peranan itu sekarang justru banyak juga menguasai media. Kenapa? Media itu sebagai bagian untuk perjuangan mereka, alat perjuangan mereka. Jadi jangan heran sekarang ini kalau kita lihat di media, perjuangan dan untuk melindungi diri sepertinya kalau saya lihat. Iya, jadi perjuangan itu kan artinya gini, perjuangan bisa untuk kelompoknya, bisa untuk mungkin kalau dia mendirikan partai untuk partainya, kemudian termasuk bagi kekuatan perjuangan dia sendiri. Untuk menyerang rival juga? Iya, bisa jadi. Kenapa? Dalam hal ini ketika dia bisa kekuatan dari pemerintah itu bisa dipegang, maka otomatis kebijakan itu akan berpengaruh. Itu kalau kita lihat perkembangan sekarang luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Lihat aja di media sekarang. Siapa yang pegang mereka? Ya itu toh. Bahkan mulai sekarang kalau dilihat di media televisi, di media itu sudah mulai perjuangan mereka kelihatan. Meskipun di situ terselubung, tetapi jelas kekuatan mereka itu sedang mereka tunjukkan. Sebentar Pak, saya kok nggak setuju kalau saya nggak setuju dengan mengatakan bahwa oligar ini melakukan perjuangan. Saya lebih melihatnya sebagai oligar ini sedang memantapkan kepentingan pribadi mereka. Saya sebut seperti itu, Pak. Iya, enggak ini yang tepat yang mana nih? Saya kok kurang setuju kalau dengan kata perjuangan. Kalau artinya perjuangan bagi mereka itu kan semacam kepentingan mereka. Tapi ketika kita di luar itu memang boleh dikatakan membangun kekuatan yang notabene dalam ini kalau kita lihatnya kan lebih cenderung pada sesuatu yang negatif. Nah, artinya membangun kekuatan tetapi dalam ini bukan untuk kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan rakyat, tetapi cenderung untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, seperti itu. Ada lagi? Terima kasih. Ini kayaknya dari awal aja udah hangat ini. Nih sekarang ke Pak. Ini kan kalau kita bicara oligarki, ya. Pak Nanong ya. Ya, oke. Oligarki kan selalu berhubungan dengan oligopoli, toh Pak ya. Betul. Nah, ini kan masyarakat ini kan pengen tahu ya. Pemahaman yang paling sederhana apakah oligopoli itu? Apakah pengaruhnya nanti? Apakah implikasinya terhadap masyarakat jika oligopoli itu terjadi dalam sebuah sistem pemerintahan negara? Oke, terima kasih Pak ya, Pak Uki, Pak Dr. Sigit. Ya, melanjutkan penjelasannya Pak Sigit.
Kalau oligarki itu adalah sistem kekuasaan pemerintahan. Nggih. Tetapi kalau oligopoli itu adalah sistem kekuasaan ekonomi pasar. Ya, jadi oligopoli itu adalah kekuasaan pasar ada pada segelintir atau sekelompok pelaku usaha saja. Itu berbeda dengan monopoli atau tidak, Pak? Monopoli itu tindak lanjut dari oligopoli. Oh, jadi ketika oligopoli ada, Ya, anak kandungnya adalah monopoli itu tadi. betul. Itu dalam sistem masyarakat yang ada persaingan menjadi hilang dong, Pak. Menjadi hilang. Jadi masyarakat kecil Indonesia kan terkenal dengan istilah ekonomi kerakyatan. Betul, ya. Tindak lanjut dari keadilan Sosial bagi seluruh rakyat, Indonesia. betul ya. Adil secara sosial. Sosial itu derajat paling tinggi itu adalah ekonomi, pendapatan, tanpa kemiskinan, tanpa pengangguran, kesejahteraan, akses yang sama pada pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Yeah. Ya. Tetapi ini semua kekuatan ekonomi ini dikuasai oleh sekelompok pelaku usaha ini, 2 atau lebih. Nah, ini dia berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, ya, sehingga masuk ke arena politik. Ya, jadi politik pelan-pelan disusupi. Ya, disusupi, dia juga mengikuti election, pemilu. Ya, terus kemudian dia juga menjagokan calon tertentu, ya kan. Dia juga istilahnya bandar, jadi bandar. Ya, tapi dia ingat, dia di belakang sudah kong kali kong. Ingat, kalau kalian jadi, ya, saya yang bandar, ya, proyek untuk saya, izin usaha untuk saya. Nah, Jadi ada hubungan timbal balik di situ. hubungan timbal balik. Atau di pemaksaan timbal balik itu. Ya, jelas Kesepakatan. kesepakatan, ya, betul, ya. kesepakatan, ya. Oke, keliru mungkin. Pada akhirnya dipaksa kan, akhirnya kan dari kesepakatan akhirnya kan dipaksa. Ya, dulu janjinya apa? Gitu ya. Mohon maaf kayak di Indonesia tiba-tiba ada yang mengingatkan Anda petugas partai loh. Itu Dan itu yang memang sedang terjadi ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau dalam sistem ekonomi Pancasila, kita kan sebetulnya kan sudah punya kerangka pembangunan ekonomi kan yang tertuang semua dalam undang-undang itu ya. Iya toh? Iya. Jadi kalau misalnya terjadi oligopoli dan beranak kandung yang namanya monopoli itu, terus pasal-pasal yang 32, 33 itu menjadi nisbi, Pak, menjadi nadir. Bahkan bertolak belakang. Oh, bahkan bertolak belakang. Ya kan? Wah, mengerikan dong. Mengerikan sekali, iya kan? Wong amanahnya undang-undang itu adalah ekonomi kerakyatan, iya, betul. Kesejahteraan rakyat, Betul. kemakmuran rakyat, keadilan untuk rakyat. Iya. Nah, tiba-tiba keadilan untuk segelintir, Betul. terus kemudian dia memaksakan diri untuk bertahan, masuk ruang-ruang publik, ruang-ruang politik. Nah, itu kan menjadi, mohon maaf ya, dalam tanda petik itu ya pengkhianatan terhadap UUD, konstitusi, the founding fathers kita. Betul. Tapi sebentar, Pak. Kalau terjadi pengkhianatan terhadap amanat undang-undang dasar yang founding father kita bikin itu, Pak, saya akan kembalikan ke Pak Sigit dulu, Pak. Ya, Ibnu, oke, silakan. Jadi kalau ada pengkhianatan semacam itu, Pak, dan kita tahu, Pak ya, anggota DPR RI pun sudah disusupi beberapa orang oligarki. Di dalam pemerintahan sendiri ada oligarki. Iya. Itu. Dan kalau misalnya pembuat kebijakan dan pembuat produk hukum itu penuh dengan orang-orang oligarki, ketika sebuah perusahaan, misalnya katakanlah sebuah perusahaan batubara, di mana dalam proses penggaliannya itu ada kerusakan alam yang akan diakibatkan menjadi rusak. Dan dalam satu buah undang-undang, satu buah peraturan bahwa penggalian dalam situs tambang itu kan ada batas ambang 125 meter, tapi kemarin saya ada kabar di Palembang itu
penambangan penggaliannya sampai 330. Nah, kalau hal-hal itu terjadi, itu kan karena ada apa? Ada kong kali kong antara pembuat kebijakan dan undang-undang. Terus gimana itu? Kita harus beranu, Pak. Iya, jadi gini, sebenarnya kalau kita harus bereaksi bagaimana ini, Pak? Jadi ketika dalam hal ini sebenarnya kan ada komitmen dari pemerintah, harus dari pemerintah dan negara itu terhadap rakyat bahwa itu tadi kesejahteraan untuk kepentingan rakyat. Jadi memang kalau kita lihat pasal 33 Tiganya, Pak. artinya memang untuk kemakmuran rakyat ini. Maka dalam hal ini kalau tadi sampaikan Pak Nano bahwa justru munculnya oligarki itu justru sangat bertentangan dengan terhadap konstitusi. Nah, kemudian bagaimana upaya yang perlu kita lakukan? Artinya sebagai bentuk media pembelajaran kepada masyarakat. Ya tentunya harus kita kembali pada yang ada di dalam rumusan Undang-Undang Dasar. Tentu saja ini artinya ini juga sangat perlu perjuangan. Dan dalam hal ini apalagi kalau kita lihat sebenarnya ada terutama di Indonesia itu kan kekuatan itu sebenarnya sangat besar itu di intelektual, di mahasiswa. Tapi begitu kita lihat di beberapa dekade sekarang, kekuatan itu menjadi hilang. Dan bahkan kekuatan itu cenderung dinafikan dengan adanya bahwa misalkan si A disusupi ini, si B artinya justru kemudian yang terjadi itulah kalau kita lihat. Dan kekuatan-kekuatan itu memang bermain di sana. Bentar Pak, boleh saya potong Pak? Ya. Tentang kekuatan intelektual itu tadi. Kekuatan intelektual itu kan semacam modal sosial bagi sebuah bangsa untuk membangun sesuatu. Jadi kalau misalnya hilang itu bukannya karena itu disebabkan oleh social distrust. Artinya orang-orang intelektual ini sudah ngapain saya menyumbangkan pemikiran saya toh tidak akan dipakai. Gimana kalau ada pertanyaan semacam itu? Bisa jadi ini beberapa hari ini tetapi kalau saya melihatnya justru kekuatan-kekuatan ini yang kemudian dikendalikan oleh oligarki ini yang mulai bermunculan. Masa oligarki udah masuk kepada intelektual muda itu, Pak? Bisa jadi. Kenapa? Yang jelas kenyataan coba sekarang lihat aja. Sekarang itu bahkan demonstrasi itu kayak seolah-olah tidak ada. Mungkin ada, tapi kan hanya kekuatan itu tidak seperti ketika contoh waktu reformasi dulu. Gitu. Jadi sekarang lebih banyak. Kenapa? Kalau saya justru mencurigai bahwa ada beberapa tadi kekuatan intelektual itu sudah mulai dibangun. Artinya sudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Ada satu hal yang saya pahami. Iya. Artinya demo itu dibayar gitu ya Pak? Bisa jadi demo. Kita lihat saja perkembangan itu dalam beberapa tahun kebelakang kemarin. Setiap ada demo tandingan. Setiap demo ada demo tandingan. Rata-rata kan gitu. Oh gitu. Iya. Artinya bahwa apa? Otomatis ada kekuatan-kekuatan yang memang menyusup di dalamnya. Oke lah kalau kita bicara dari aspek mahasiswa mungkin masih sebagian murni lah, artinya mereka menyuarakan rakyat. Tetapi tentu saja ini juga kita bisa mencurigai dari aspek di balik mereka, di beberapa mereka itu tentu saja kalau saya cenderung ada kekuatan-kekuatan yang memang mencoba membungkam mereka. Dan kekuatan-kekuatan itu juga mungkin juga ada di lingkup misalkan di gedung DPR misalkan. Jadi termasuk di dalam ranah-ranah politik itu. Apalagi ranah politik itu kemudian ditunjang atau dibiayai oleh oligarki tadi, punya kekuatan-kekuatan yang besar. Kalau kita lihat contoh di masa pandemi sekarang aja, kalau mungkin tidak asing dengan PCR dan sebagainya, siapa di balik itu? Artinya apa? Ada kekuatan-kekuatan yang mencoba di dalamnya itu adalah kalau saya mengambil keuntungan, memanfaatkan momen ketika kita di masa pandemi. Itu manusia atau bukan ya? Iya. Padahal kalau secara hukum itu harusnya hukumannya lebih berat. Justru harus ditambah. Orang yang memahami hukum, melanggar hukum, hukumannya harusnya 2 kali lipat. Iya. Pasal 28. Ya, ayo Pak. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan dilindungi oleh undang-undang, betul. Nah, sementara sekarang, mohon maaf ya,
mau tidak mau kita itu pun juga harus membuka mulut, membuka mata. Kok bungkam? Nah, kan rakyat akhirnya bertanya. Sebenarnya ya, masalah oligarki itu juga ada di negara lain, Pak. Ada banyak. Dan Indonesia itu berangkatnya di kawasan Pasifik ini bareng. Ya. Itu juga ada di Cina, di Taiwan, di Korea Selatan, di Jepang. Tetapi Pak, oligarki yang berkembang di Indonesia kan menjadi oligarki parasit, Pak. Betul sekali. Kalau kita lihat dimanapun ada oligarki, saya tahu dimanapun ada oligarki, bagaimanapun juga yang mengembangkan dan memelopori kemajuan ekonomi kan selalu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Tetapi ketika itu yang terjadi adalah oligarki politik, itu kan menjadi gimana? Coba. Dan oligarki ini menurut Jeffrey Wintas profesor dari Northwestern University USA mengatakan oligarki itu tidak punya ideologi. Iya, kecuali uang. Dia sudah mengingatkan berkali-kali. Itu kan kekuatan kecuali kekayaan. Iya. Ideologi sumber daya oligarki materialnya itu dia. Betul. Nah, kembali lagi ke yang saya ungkapkan sebelumnya tadi, di sekeliling negara kita juga ada kekuatan oligarki atau kekuatan kapital. Tetapi ada tetapinya. Kekuatan negara dalam artian dipegang oleh pemerintahan ini lebih kuat sehingga oligarkinya diarahkan untuk kepentingan nasional. Nah, kenapa di negara kita tidak begitu? Justru terbalik. Gitu loh, yang jadi pertanyaan kan begitu. Ya, nanti kita bahas kenapa di negara Indonesia oligarki yang sepertinya mengendalikan pengambil kebijakan seperti itu, Pak ya. Betul. Baiklah, nanti kita bahas yang di sesi kedua ya, Pak ya. Ini menjadi menarik gitu. Kayaknya sepertinya Pak Nano ini juga kayak udun meh bledos ya. Betul, Pak. Ini negara kita bersama. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini kan karena kita mencintai negara. Betul. Kita mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat kecil bahwa ternyata inilah negara kita yang memang kita kalau bukan kita siapa lagi yang mau menyelamatkan. Betul. Wong kita ini juga katakanlah kalau negara itu dalam satu tubuh, kita adalah sel-sel darah merahnya. Betul. Jadi kita tunggu dulu lah biar istirahat anak-anak itu. Kembali lagi para pemirsa Garda Budaya yang saya hormati. Perbincangan ini menjadi semakin menarik ketika kita masuk pada oligarki yang sudah menancapkan akarnya di dalam sistem pemerintahan kita. Saya akan kembali kepada Pak Nano dulu, karena Pak Nano tadi menyinggung tentang demokrasi kriminal ya Pak ya. Demokrasi kriminal yang Bapak maksud itu dalam perspektif Bapak, itu yang bagaimana Pak? Artinya begini ya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada pasal 1 ayat 2 ya, itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya kan begitu ya. Terus dalam perjalanannya para oligark ini itu semakin kuat dan semakin kuat karena mereka itu berhasil menyusup ke pemerintahan. Ya. Terus kemudian mereka pun juga berkeinginan untuk menguatkan dan melanggengkan kekuatan dan kekuasaannya. Ya. Terus kemudian mereka menyusup pada sistem demokrasi yang ada. Ya, kita kan mengenal pemilu kita, ya kan? Landasannya jurdil, bahkan ditambah luber langsung umum bebas rahasia ditambah dengan jurdil ya. Dia juga ikut aja. Wes apa maunya undang-undang diikuti aja. Tetapi dia mencari celah, istilahnya membandari apa yang saya sebut tadi. Terus kemudian juga berusaha untuk mengatur-ngatur. Contoh mohon maaf saya sebut aja ya, contoh. Presidensial threshold 20%. Ya betul.
Makanya saya mengutip apa yang disampaikan oleh Jeffrey Winters, dari oligarki ini tadi menuju ke demokrasi kan sebenarnya ini apa review pemerintahnya Pak Harto, terus kemudian muncullah reformasi menjadi demokrasi. Nah, dari demokrasi ini akhirnya tumbuh mereka ingin menancapkan kukunya yang sebelumnya sudah ada embrio pada zaman Orde Baru. Nah, kemudian menyusup ke segara lini demokrasi ini. Nah, makanya disebut akhirnya demokrasi kriminal. Karena apa? Ya mohon maaf ya, ini agak rada kasar sedikit. Mereka berusaha untuk ngeruk lagi, ngeruk mana yang belum habis saya habiskan. Jadi kriminal dalam hal ini perspektif kriminalnya adalah Kriminal ekonomi. Ya, kriminal ekonomi artinya mereka hanya akan mengeruk apa-apa yang seharusnya diperuntukkan kemaslahan banyak orang itu untuk kepentingan pribadi. Betul. Itu udah termasuk kriminal ekonomi gitu. Ya sudah no Pak. Sudah itu ya. Sudah no. Wong seharusnya untuk rakyat diambil sendiri kak. Nah itu yang perlu diketahui oleh masyarakat banyak Pak kan Ya. itu maksudnya. Ya betul. Ada lagi? Sebagaimana pasal 33 Ya. itu ayat ke Ya, segala ya. cabang-cabang produksi yang penting Ya. bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya dikuasai oleh negara ya. Ya, betul. Ke pasal Ya, 3-nya ya. dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan. Sebentar Pak, tapi saya potong ya Pak ya, nanti Ya, tolong betul. dijelaskan. Nah saat ini kan ya kita hampir semua kita tahu bahwa udah BUMN kita itu sudah bukan BUMN kita lagi loh. Ya. Terus Pak? Gimana terus caranya? Masyarakat itu harus bagaimana sih menerima keadaan-keadaan macam ini? Apakah kami harus melawan? Kalau melawan itu bagaimana? Kalau berjuang itu lewat mana? Kalau tadi kalau menurut Profesor Sigit demo saja sekarang sudah seperti tidak ada, kan mentok loh Pak. Ya. Ada jalan keluar Pak mungkin dari Kalau Pak saya Nana? gini Pak, kalau saya kita adalah negara hukum, ya, negara demokrasi. Saluran yang paling baik dan yang paling benar itu lewat aturan main yang ada. Kalau memang itu ingin demo ya. Nah, masyarakat juga harus punya pegangan yang kuat. Saya dasarnya demo itu apa? Ya, misalkan ya, kebebasan berserikat dan berkumpul dan seterusnya itu harus menancap di pikirannya. Kemudian alasan-alasan demo jelas. Kita jelaskan kepada pihak aparat, ya, kepada aparat, tidak pihak penguasa bahwa saya demo ini tuh legal, Ya, legal. betul. Nah, terus kemudian yang kedua, kita ada mekanisme namanya election, pemilu. Nah, pemilih atau rakyat harus melek politik, harus berani atau mau belajar politik. Bahwa politik itu tidak selamanya jelek. Mari kita arahkan politik itu menjadi politik welfare, Ya. politik kemakmuran. Itu jadi jangan pilih yang sekiranya track recordnya itu tidak baik. Cari yang track record baik. Jangan mau hanya sekedar diiming-imingi duit atau money politik. Sebentar Pak, Ya. kalau soal track record yang baik 2014 itu kan kita semua melihat satu kandidat itu dianggap sebagai mempunyai track record yang sangat bersih, sangat merakyat, sangat semua yang didamba-dambakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia sampai ada Satrio Piningitnya udah muncul. Tapi kenyataannya dan ini 2021 loh Pak. Ya. Ya. 2021. Ya. Dalam 32 tahun mulai merdeka tahun 45 sampai diteruskan oleh Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, utang Indonesia itu hanya 2.700 Pak Ya, betul. triliun. Ya. Dan di masa 7 tahun ini utang kita sudah membuka 8.900 Pak. Betul. Betul. Itu artinya
yang 40 tahun lebih itu kalah sama yang 7 tahun loh Pak. Ya, Nih, betul. gimana Pak? Kalau Bapak tadi bilang apa yang mempunyai track record baik itu kan ya, yang ini dulu punya rekor sangat baik loh Pak. Ya, jadi gini Pak, saya harus sampaikan bahwa pada dasarnya Pak, kandidat yang dimaksud tadi itu baik ketika menjadi wali kota. Iya. Pada Iya. dasarnya baik. Ya. Pada dasar. Ya. Terus kemudian oligark masuk. Ah. Nah, makanya ke depan mari kita seleksi mana-mana yang oligark itu dia justru bisa dikendalikan. Menghilangkan oligark nggak mungkin. Oh. Nggak mungkin. Jadi sebuah keberuntungan malahan Ya. jika oligarki ini udah tampak di permukaan dong. Artinya kita udah tahu petanya. Orang ini oligarki ini bagian dari oligarki. Suatu saat nanti kalau orang ini berkumpul di partai mana, kita harus meninggalkan partai semacam itu. Seperti itu. Maunya saya bilang begitu Pak, tapi jenengan yang bilang. Tapi saya juga amin aja. Saya amin aja. Ya. Jadi semacam itu ya. Ya. Jadi ada rasa syukur kita harus saat-saat ini terjadi itu karena jadi dalam sebuah kesulitan itu malah kita kadang-kadang harus bersyukur ya Pak. Iya, ketika ada sesuatu di Monggo, Pak. kesulitan itu karena kita kesabaran, munculnya kebahagiaan. Jadi artinya bahwa sebenarnya oligarki itu sebenarnya muncul sudah lama, sudah lama. Dan ketika ini juga kekuatan-kekuatan oligarki juga mereka banyak berpengaruh di situ. Makanya tadi sampaikan Pak Nano, kita sebagai pemilih yang cerdas. Artinya apa? Apa yang menjadi wakil-wakil kita itu kemudian juga apa yang mungkin nanti menjadi pemimpin kita. Itu memang kita harus cerdas di situ. Artinya apa? Termasuk dalam hal ini adalah kita mengedukasi kepada masyarakat. Inilah keadaan Indonesia seperti ini. Dan kita harus menyampaikannya secara jujur Pak. Iya, Ya. secara jujur. Artinya ketika inilah Indonesia yang terjadi, maka bagaimana langkah kita? Karena memang secara tadi prosedural di dalam pemerintahan kita harus election, harus ada pemilu. Itu sebagai jalan. Nah, disitulah hak kepentingan politik kita, kemudian kita mencoba memilih yang terbaik. Artinya terbaik bagi kita. Artinya selama kita ada pendidikan politik meskipun hanya mungkin kecil, tetapi dalam hal ini ketika kita ada kepentingan yang memang kepentingan untuk negara, kepentingan untuk bangsa ini, saya yakin bahwa ini ada jalan. Oh, ya. Bukan dalam pengertian kita kemudian meskipun sudah terjadi, sudah parah, tidak ada jalan lain. Oh, iya, Tidak. iya. Artinya inilah perjuangan. Iya. Nah, jalan perjuangan itu memang diperlukan ada tahapan-tahapan yang mungkin tentu saja kalau istilahnya kalau orang Jawa nyebutkan ada cokro manggilingnya. Betul. Roda berputar. Ketika tentu saja ketika di bawah suatu saat juga akan di atas. Ini juga kita percaya. Ya. Karena perjuangan itu meskipun sesuatu yang kecil, tapi ketika kecil itu menjadi kekuatan yang besar dilakukan oleh orang yang besar. Saya yakin juga ada kekuatan di situ. Jadi kita tidak boleh merasa berkecil hati, merasa putus asa dengan keadaan-keadaan yang kita lihat sejak yang sudah sadar mungkin melihat keadaan ini kan udah amburadul, tapi kan kita nggak boleh kehilangan optimisme. Ini justru menjadi pengalaman untuk belajar. Ya. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya kita memahami konstitusi di situ. Meskipun sesuatu itu adalah konstitusi kecil. Artinya justru masyarakat itu diharapkan bahwa sesuatu yang kecil itu karena pemahaman masyarakat berbeda. Justru disitulah kita ini memperbincangkan kembali kepada ranah konstitusi itu karena itu. Jadi kita mencoba bahwa founding fathers itu benar-benar yang merumuskan undang-undang dasar itu memang visinya benar-benar yang visinya jauh dia memang visioner banget. Jadi tidak hanya dari untuk pasal negara. 1 ke 2 sampai ke 34 dan 45 itu nggak ada pertentangan sama sekali. Ya. Betul. Justru ada pertentangan ketika ada amandemen itu ya. Iya, ketika justru ada perubahan, kemajuan dan sebagainya. Nah, di beberapa episode yang lalu saya katakan ada yang mencoba kita harus merubah lagi, ada yang pengen mengembalikan lagi, dan ada pula yang artinya kenapa kita mempertentangkan itu? Maaf Pak. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang melakukan amandemen kemarin itu lebih bodoh daripada bapak-bapak gitu tuh. Ya enggak juga. Artinya memang gini,
Kalau kita kembali bahwa yang namanya undang-undang dasar itu kan secara kudatif bukan sesuatu yang abadi. Iya, iya. Harapan kita perubahan amandemen itu kan perubahan yang lebih baik. Iya. Gitu. Tapi kenyataan yang terjadi. Ya mungkin dalam hal ini pelaksananya itu agak berbeda. Tadi dibangun adanya kekuatan-kekuatan oligarki yang besar, itu justru harusnya kekuatan itu menjadi kekuatan bagi negara. Yang dikendalikan oleh negara justru terbalik. Mereka yang mendalikan negara. Itu yang parahnya di sini. Itu tadi, ya. Betul. Ini Pak, jika ya Pak, ini kembali ke pasal 33 Pak ya, yang ayat 3 itu bahwa bumi, air dan apapun yang dikandung di dalamnya itu dimanfaatkan oleh negara dan digunakan untuk kemaslahatan semakmur-makmurnya masyarakat. Jika amanat itu loh, tidak amanat itu saja, secuilnya saja sepertinya sekarang udah nggak dirasakan loh Pak. Itu implikasi apa dalam 5 atau 10 tahun lagi kalau misalnya tetap seperti itu? Apakah masyarakat bergolak atau bagaimana? Filsuf dari Yunani, mungkin nanti Pak Dr. Sigit bisa membenarkan ya, mengoreksi ya. Polybius, masih ingat ya? Awalnya aku lagi ngomongin Polybius. Ya itu sejalan pemikirannya dengan Aristoteles ya. Awalnya sistem pemerintahan itu kan monarki. Betul. Oh, ada siklusnya itu Pak ya. Siklusnya. Terus kemudian dari monarki itu menjadi monarki absolut, menjadi tirani. Ya, tirani. Jadi hanya kesenangan raja saja ya sebenarnya. Terus kemudian kaum bangsawan berkumpul. Terus kemudian memberontak, menang menjadi aristokrasi. Ya. Nah, kemudian aristokrasi ini juga menyalahgunakan kewenangan. Akhirnya ada parlementer. Rakyat yang ada oligarki dulu ya. Oligarki dulu ya. Kepentingan kelompok tertentu untuk mengendalikan negara dan kekuasaan. Terus kemudian muncullah kekuatan rakyat ya, namanya demokrasi. Demokrasi. Terus kemudian dari demokrasi ini muncul lagi namanya oklokrasi. Oklokrasi ya. Jadi ada satu pemimpin tunggal yang berani karena demokrasi ini banyak koruptornya. Itu bisa disebut sebagai benevolent dictatorship. Ya, jadi itu meninggal. Kita itu ada di tahapan oligarki. Saya khawatir ya, semoga nggak terjadi. Rakyat itu menjadi marah, menjadi people power. Menjadi mubokrasi. Mubokrasi nggak? Melewati nggak mubokrasi? Karena itu, ya kan? Bisa jadi. Sebuah keniscayaan juga. Sebuah keniscayaan juga. Justru kita mengikuti. Kalau kita ikuti siklus tadi loh. Iya. Enggak, itu mengerikan Pak kalau menurut pandangan saya kalau sampai kita mencapai siklus mubokrasi itu. Iya. Karena di situ akan terjadi kekacauan loh. Chaos. Iya. Mob loh Pak. Iya. Bisa saja terjadi. Jadi ketika kalau ini kemudian tadi rakyat kemudian MOB loh Pak, mob loh. Kemudian ini terjadi chaos. Bisa jadi. Jadi artinya kemungkinan itu ada saja. Tapi harapan kita jangan sampai ke situ. Artinya apa? Justru kalau kita kembali pada chaos lagi, itu kan mundur. Balik lagi. Sampai mundur, tapi kita yang jelas tenaga, biaya dan semua itu akan sia-sia. Maka kita mencoba membangun di situ. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita mencoba ada yang namanya demokrasi tadi. Ya, inilah pentingnya kita itu perbincangan ini ya Pak. Kembali ke aku demokrasi. Jadi terdiam sesaat ya Pak. kalau saya terdiam tadi Pak. Kalau siklus itu benar-benar terjadi dan kita masuk ke masa mubokrasi, wadah, saya nggak bisa membayangkan Sementara sebenarnya di Indonesia itu undang-undangnya untuk membangun demokrasi itu sudah cukup komplit. Wah, sangat komplit Pak. Ada undang-undang pemilu, legislatif DPD, ada undang-undang pilpres, segala macam, pilkada dan seterusnya itu sudah ada, termasuk pilkades sudah ada, dan di situ dijelaskan anti money politik semua. Yang bagus-bagus itu ada pengawas pemilu, Bawaslu segala macam. Secara asas luar biasa. Ada pengadilan secara asas pemilu segala macam. Nah, makanya
saya yakin di Indonesia itu masih banyak orang baik. Nah, ada tentara baik, TNI baik, polisi baik, jaksa pak baik, hakim baik, dosen baik. Pak Sigit itu dosen baik. Baik banyak, Yakin masih saya. banyak. Ada ulama, ada pendeta baik, rohaniwan yang lain masih baik, tokoh-tokoh masyarakat yang baik. Ya walaupun ada sebagiannya aliran sofisme ya Pak ya. Aliran sofis ya. Itu kan anggap saja semacam kalau menu itu kan bumbu-bumbu yang mungkin ada pedas, ada. Kalau di dalam badan seperti panu gitu. Iya. Kecil tapi kalau dibiarkan dia akan besar. Tapi ya itu ya, kalau dibiarkan akan menjadi besar. Tapi kalau kita segera ini dalam ada ya segera mengobatinya ya tidak akan menjadi masalah kan itu. Artinya bahwa pencegahan itu perlu kita lakukan bersama Pak ya. Ya kembali lagi ya ini sangat tersentil saya. Pak, tentang kembali lagi tentang oligarki tadi itu Pak ya. Ke Pak Sigit aja dulu karena ini perspektif politis. Oligarki yang ada di Indonesia ini Pak ya. Dengan kita ini punya banyak ya Pak daftar pemilih itu kan, pemilih tetap itu kan banyak sekali ya. Apakah sedemikian banyaknya pemilih itu dalam tanda kutip sudah terbeli oleh oligarki, terbeli secara ya katakanlah secara pragmatis ya, dibeli bahwa suaranya itu sudah diarahkan kepada satu partai tertentu, entah beberapa partai itu tentunya satu partai didukung oleh oligarki ini, satu partai ini oleh oligarki, atau bahkan mungkin kumpulan oligarki ini sudah mengendalikan semua partai. Coba Pak Sigit monggo. Kalau menurut analisa saya bahwa oligarki itu memang sudah tadi masuk di sebagian partai yang jelas partai-partai. Ini masalah suara Pak. Iya. Apakah sebesar ini udah? Jadi kalau artinya pemilih sekian juta masyarakat di Indonesia, saya rasa memang sudah ada sebagian itu yang sudah bisa dipetakan. Mungkin yang bisa dikatakan dipetakan itu artinya ini kekuatan ini sudah tadi masuk di dalam istilahnya biaya didanai tadi. Tetapi kita juga tidak mau pungkiri bahwa sebagian dari mereka itu juga justru saya contohkan misalkan pemilih pemula. Ini juga sebagai sumber kekuatan sebenarnya. Jadi ketika idealisme seorang pemilih pemula itulah yang perlu kita manfaatkan. Artinya apa? Karena mereka memiliki idealis, apalagi sekarang eranya sekarang media sosial yang luar biasa, artinya bisa berpengaruh, maka tentu saja itu bisa kita manfaatkan bahwa pemilih pemula itu meskipun sekian persen, tetapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan mereka kepada pemilihan yang lebih baik. Artinya memang pemilih kritis tadi. Meskipun kalau kita lihat tadi, jadi artinya meskipun kekuatan itu mungkin kalau kita analisis mungkin kekuatannya bisa 50-50 atau mungkin tidak sebanding. Tapi itu tadi dari sekian itu saya yakin bahwa sekian persen itu memang yang memang kita menginginkan bahwa negara itu adalah yang terbaik. Jadi ada anjuran malah pembelajaran ini kita arahkan kepada pemilih-pemilih pemula gitu. Iya. Jadi pembelajaran berdemokrasi itu lebih efektif. Lebih efektif kalau saya rasa. Iya. Karena dia idealis loh. Artinya pemilih pemula itu rata-rata mereka yang sudah mulai dewasa untuk berpikir dan rata-rata seperti di Indonesia saya yakin juga mereka minimal juga bersekolah. Artinya itu justru menjadi satu kekuatan. Ya. Ada perspektif lain, Pak? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Ya. Jadi ada sesuatu idealisme yang masih independen, murni dan murni menginginkan suatu kondisi yang lebih baik. Jadi siapapun pemimpinnya itu kalau istilahnya dikampanyekan, artinya kampanye natural yang dia itu memang berlatar belakang ada prestasi segala macam, terus kemudian disampaikan kepada masyarakat, terus
orangnya juga cenderung untuk melindungi, merangkul semua kalangan, kemudian juga setia pada Pancasila UUD 45 segala macam. Saya pikir mereka mau pemilih pemula. Nah, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit itu kan hubungannya dengan pendidikan politik ya. Seharusnya memang pendidikan politik itu disampaikan secara berjenjang di setiap lapisan pendidikan. Mulai dari SD? Mulai dari SD. Karena apa? Penting. Ya. Di SD itu sudah diajari dengan materi pemilu itu ada di SD. Terus kemudian dia juga belajar memilih ketua kelas, bendara, sekretaris, bidang-bidang. Itu sudah mulai diajarkan. Ya, terus kemudian SMP lebih tajam, SMA apalagi, perguruan tinggi apalagi. SMA perguruan tinggi ini sudah punya wawasan kritis. Dia sudah bisa melihat sekelilingnya Indonesia bahkan dunia dengan adanya WA ya, internet segala macam. Terus kemudian juga pentingnya pendidikan politik di masyarakat. Jadi di samping di setiap jenjang pendidikan tadi juga pendidikan politik di masyarakat. Dalam segala strata. Iya. Dalam segala strata. Ya. Orang itu bisa jadi langsung menolak ketika disodorkan. Ini lo baik, ini lo jujur, ini adil, artinya dalam sisi tindakan ya, dari sisi tindakan bisa jadi enggak seneng aku, nah, suatu saat ya, tetapi suatu ketika dia akan berpikir, nah, biarkan saja, dia akan berpikir, ketika gelombang besar ini mengarah kepada pendidikan politik dalam perspektif kemakmuran ya, saya membawa ke kemakmuran karena saya orang ekonomi. Karena memang tujuan dasar ekonomi ya di Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, terus ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Itu jelas, itu visi tujuan bangsa kita merdeka. Ya kita arahkan ke situ. Ya, jadi kita itu ayo makmur bareng, jangan miskin bareng. Kita itu ya. Tujuan berekonomi itu memakmurkan, meningkatkan derajat kehidupan ya Pak ya? Ya, kira-kira. Oke. Kok miskin bareng. Nanti setelah oligarkinya puas, mengeruk, tinggal lagi. Tinggal kita masih miskin lagi. Baiklah, kita rehat dulu sebentar. Ini menarik. Saya nanti akan bicara dengan Pak Sigit tentang ekonomi, bahwa kita pernah punya cita-cita ekonomi yang sendiri dengan yang kita namakan ekonomi koperasi itu, ya. Kenapa sekarang mati seperti itu. Dan nanti kepada Pak Sigit mungkin saya akan mencari jalan keluar, bagaimana jalan keluar untuk mematahkan oligarki ini dari pemilih pemula tadi itu. Gimana? Kita cari jalannya sama-sama, dan jalan yang ada kita cari sama-sama itu bisa kita bagikan kepada masyarakat yang lebih umum. Baiklah, kita ketemu lagi nanti sebentar lagi. Kita hanya beristirahat sebentar. Oke, baiklah, kita akan buka sesi ini. Tadi ada audiens yang hadir di sini dari masyarakat seni dan budaya Madiun. Ada yang dituakan di situ, Pak Tulus Setiawan. Ada sebuah buku fenomenal yang ditulis oleh Mas Tulus ini, bahwa judulnya Bersujud di Kaki Seorang Kafir. Ya, kebetulan Mas Tulus hadir di sini dan ingin menanyakan sesuatu kepada para narasumber yang hadir di sini. Monggo Mas Tulus, ada pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin? Oke, terima kasih. Selamat siang. Ini kebetulan yang hadir untuk menjadi narasumber adalah dari para akademis. Jadi mungkin saya akan fokusnya ke akademis saja, enggak kemana-mana. Dan mungkin juga praktisi juga. Begini Pak ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit juga bahwa oligar itu tujuannya salah satunya adalah untuk melindungi atau kepentingan golongan atau pribadi, kekuasaan tertentu. Jadi
ini juga terjadi tidak hanya pada tingkatan level di atas, tapi juga rakyat yang di bawah juga sama. Bahkan pada epos Mahabharata pun juga pernah terjadi seorang Sengkuni yang bisa mempengaruhi kekuasaan daripada Hastinapura sehingga akhirnya menjadi sebuah keruntuhan. Nah, ini karena di bapak-bapak tadi sudah saya katakan berperan di barang akademis. Nah, inilah peran akademis terhadap kebijaksanaan yang telah dibuat oleh para pembuat kebijaksanaan itu bagaimana? Saya khawatir, jangan-jangan para akademis, dosen-dosen itu justru mengajarkan mahasiswanya menjadi oligor atau bahkan memberikan contoh pada mereka. Ini saya takutkan, Pak. Kenapa? Mahasiswa sekarang itu seperti itu. Kenyataannya oligor itu terus berkelanjutan. Kan mahasiswa adalah generasi. Nah, inilah dosennya ini juga harus diperhatikan juga, Pak. Ini. Nah, terus yang kedua masalah oligopoli. Nah, tadi yang tentang Pak Nano ya, tentang kekuasaan pasar yang dikuasai oleh segelintir atau kelompok tertentu. Tentu ini juga memang tadi dijelaskan ada hubungan timbal balik. Nah, ini mungkin sekarang juga musimnya Pilkades, juga sebentar lagi pilkada, bahkan pilpres, wali kota itu dan sebagainya, yang memang terjadi sebuah penyimpangan tertentu. Nah, inilah bagi mereka yang terpenting adalah sebuah kemenangan untuk merebut kekuasaan. Jadi saya itu modalnya dulu sekian, saya harus kembali sekian. Inilah yang terjadi penyimpangan di dalam oligarki tadi. Nah, oleh sebab itu hal-hal semacam demikian, mengapa akademis itu membutakan diri atau pura-pura tidak tahu atau bagaimana Pak istilahnya ya, ada sebuah pembiaran sesuatu yang menyimpang. Nah, ini seperti sebuah kejadian mata rantai yang terus-menerus dan tanpa hentinya. Apakah hal ini dimungkinkan terjadinya sebuah revolusi menentang oligarki tersebut? Tetapi gini Pak, siapa yang akan melakukan? Sedangkan oligarki itu seakan telah meregenerasi, tidak akan hilang. Nah, ini solusinya bagaimana? Itu tentu sebuah kesulitan, keruwetan. Mungkin tidak hanya akademis maupun kita yang merasakan, tapi praktisi itu yang lebih bertanggung jawab mungkin itu Pak. Nah, itu mohon diberikan sebuah penjelasan bagi kami yang rakyat kecil ini. Matur nuwun. Ya, baiklah, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Tulus yang diarahkan kepada Pak Sigit, juga kepada Pak Nano. Monggo, saya berikan waktunya Pak Sigit atas jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tulus tadi. Terima kasih Pak Tulus. Jadi pertanyaan ini juga menggelitik sebenarnya. Jadi memang kalau sebenarnya di dalam perguruan tinggi itu kita itu mengajarkan, terutama memang kaitannya tidak lepas dari aspek terutama di dalam pelaksanaan. Ini yang kadang berbeda, Pak. Jadi kalau secara teoritis memang kadang di dalam pelaksanaan juga berbeda. Artinya bahwa sebenarnya mahasiswa itu diberikan semacam kebebasan untuk bisa artinya mereka bisa menyampaikan pendapat, kemudian saran, kemudian usulan dan sebagainya. Karena apa? Di dalam kampus itu kan ada yang namanya otonomi kampus. Jadi ketika itulah mahasiswa diberikan semacam kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Dan kami selaku dosen itu memberikan pembimbingan di sana. Artinya apa? Mengarahkan. Jadi dalam hal ini mahasiswa kami anggap sebagai sesuatu yang masih murni. Artinya masih belum dipengaruhi, meskipun sebagian kecil memang sudah ada. Tetapi dalam hal ini kita menganggap bahwa mahasiswa itu sebagai orang yang masih murni dalam alam pikiran mereka. Maka ketika itulah tugas dosen memberikan kontribusi ilmu dalam hal ini, pemahaman yang benar bahwa terkait dengan kebijakan-kebijakan negara. Artinya bahwa ini adalah menjaga agar kemurnian alam pikiran mahasiswa itu masih tetap terjaga. Kemudian di dalam kenyataan misalkan kemudian mereka misalkan dalam masuk masyarakat kemudian bekerja setelah lulus untuk kemudian terjadi perubahan.
Itu sebenarnya juga kadang kalau perubahan itu berdampak itu juga sebenarnya kami selaku pendidiknya itu juga merasakan. Artinya merasakan gini, ketika misalkan saya contohkan, misalkan mahasiswa saya dulu misalkan kemudian menjadi anggota dewan, kemudian kalau berhasil kita juga bangga. Tetapi menjadi apa ya, artinya ibaratnya itu ngelus dada ketika ternyata alumni kita orang koruptor. Ini kan sudah artinya padahal ketika mereka kuliah kita memberikan ilmu itu bukan dia caranya nyolong duit negara, tidak ada. Jadi pertahanan idealisme itu sudah lepas dari sivitas akademika, kan tidak bisa menjadi tanggung jawab perguruan tinggi lah. Maka artinya kalau saya yakinnya bahwa kami di perguruan tinggi sebenarnya memberikan pemahaman itu sesuai dengan itu tadi, bahwa negara itu memang perlu diselamatkan oleh orang-orang yang memang mahasiswa itu sebagai pemikir-pemikir yang saya katakan masih murni. Artinya bekal inilah yang kemudian dijadikan dasar ketika dia masuk di dalam masyarakat. Semestinya seperti itu. Iya, semestinya seperti itu. Jadi itu harapan memang. Jadi kalau kemudian berbeda tidak sesuai dengan ekspektasi tadi, karena itu memang bisa saja terpengaruh dari berbagai hal. Karena tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu membangun karakter itu ya. Memang. Jadi saya rasa perguruan tinggi bagi kami bahwa itu sebenarnya adalah mencetak generasi-generasi yang memang salah satunya mereka harus peduli terhadap negara ini. Peduli terhadap perjuangan negara ini. Dan peduli pula terhadap bagaimana founding fathers itu ciptakan negara ini. Yang terutama peduli kepada kemanusiaan dulu. Iya. Jadi saya rasa itu Pak Tulus. Jadi ini sebenarnya sebuah menjadi semacam cambuk. Jadi bagi kami kemudian bahwa ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi dalam hal ini secara tulus memang Pak Tulus ya. Jadi, memang secara tulus hati, secara ikhlas kami itu sebenarnya memberikan pemahaman dan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi. Karena memang di dalam perguruan tinggi sudah ada kurikulum yang memang sudah ditetapkan nasional juga. Wis mati-matian. Iya, bahkan termasuk di kurikulum lokal juga demikian. Artinya contoh misalkan kalau di tempat saya menggali potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya. Ini sebenarnya adalah bagian bagaimana ternyata ini adalah untuk mewujudkan yang namanya generasi yang memang generasi terhadap peduli terhadap. Mungkin kalau yang berkaitan dengan Pak Nano tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas yang disampaikan oleh Mas Tulus Setiawan tadi. Terima kasih Pak Tulus Setiawan. Ya, ini adalah cambuk bagi kami selaku akademisi. Harus kami akui ya, memang tidak semua dosen itu peduli. Dia banyak dosen yang hanya textbook, apa yang ada di buku disampaikan. Lemah dalam muatan nilai moral. Itu harus sebentar Pak. Ya, saya potong sebentar aja Mas Tulus. Saya sebentar. Bukankah ketika seseorang akan menjadi dosen, itu adalah ada tahap-tahap yang harus dilalui. Jadi ketika Pak Nano mengatakan bahwa ada beberapa dosen yang textbook, bagaimana seseorang yang hanya textbook bisa menjadi dosen, sedangkan sivitas akademi dalam perguruan tinggi adalah membuka cakrawala yang lebih luas dalam pemikiran. Bahkan harus ada ujian-ujian, ilmu itu harus selalu baru, bukankah begitu? Jadi begini Pak, ya ini hubungannya dengan oligarki, kembali lagi oligarki. Dalam oligarki dan oligopoli, fakultas atau program studi yang paling berdekatan itu adalah FISIP pertama, yang kedua BOM. Yang lain kan tidak diajarkan, ya. Tetapi ada tetapinya bahwa universitas itu wajib menyelenggarakan, kalau zaman dulu namanya MKD, Pak, mata kuliah dasar umum. Nah, muatan-muatan itu yang kita sampaikan, ya. Tapi kan itu hanya 2 semester, semester Pancasila, semester pendidikan Pancasila semester 1, terus kemudian pendidikan kewarganegaraan semester 2. Ya. 2 semester itu Bapak rasa kurang? Seharusnya berkelanjutan.
Makanya tadi seharusnya. saya sampaikan ya, saya juga menghimbau kepada dosen-dosen yang lain supaya diajarkan di setiap mata kuliah itu tentang muatan-muatan etika. Nah, kan bagus Pak. Nah, nyambung ke pernyataan jenengan tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan, ada adab, sopan santun, tata krama, moral etik. Ya, Itu berlaku etika di situ. ya, jadi di sini, jadi ketika orang itu sudah istilahnya ditanamkan terus menerus, itu kan terpatri dalam pikirannya. Apalagi di kampus itu ada ruang untuk belajar demokrasi, ada pemilihan BEM, pemilihan DLM, pemilihan himpunan mahasiswa jurusan atau program studi, terus kemudian pemilihan UKM, ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, itu kan membutuhkan pemilihan ketua, membutuhkan pelaksanaan, pertanggungjawaban. Nah, mekanisme ini itu bisa menjadi ajang belajar berdemokrasi. Maksud kita begitu. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa hendaknya setiap dosen peduli menyampaikan tentang kepentingan kita bernegara, kepentingan kita itu berlaku adil di masyarakat, kepentingan melindungi misalkan produk dalam negeri, warung tetangga, misalkan yang pangan tetangga. Jawaban ini, oke. Pak, saya menambahkan juga. Ya, jawaban itu yang berkorelasi dengan pertanyaan Mas Tulus yang Saya tadi itu. kira saya suka dengan Pak Nano, tapi begini Pak permasalahannya, dosen sebagai akademis juga kadang ada yang berpraktis langsung. Nah, inilah dalam praktek di lapangan ternyata tadi seperti katakan Pak Sigit itu kadang-kadang jauh daripada teori. Di sini letak dosen justru tidak akan memberikan contoh yang baik pada mahasiswanya karena dia melakukan sebuah siasat Sebentar Mas Sigit, maksudnya dosen ketika berpolitik praktis? Iya betul. Oh begitu. Artinya berpraktis. Ya Jadi kan dia melakukan yang di ekonomi juga melakukan kegiatan perekonomian di luar, yang hukum juga melakukan praktisi hukum dan lain sebagainya begitu. Nah, di lapangan kenyataannya kan teori itu berbeda dengan teoritis jauh. Nah inilah kadang-kadang yang ditekankan untuk sebuah mahasiswa. Yang penting aku belajar ekonomi, aku bisa bati. Kalau di bidang hukum, yang penting caranya menang kepiye. Inilah kadang-kadang kita mengindahkan nilai-nilai moralitas dan etika. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nano. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa generasi kita itu kadang menjadi lebih buruk? Karena para pengajar, tidak hanya dosen saja, juga mungkin guru, memberikan contoh yang kurang baik. Inilah mungkin mentalitas dan moralitas bangsa kita yang harus dibangun untuk membangun generasi yang lebih baik, Pak. Jadi kuncinya semua daripada ini menurut saya adalah pembangunan moralitas dan etika. Maaf. Atur nuwun monggo. Ada lagi tambahan Pak Nano? Ya. Di negara kita adalah negara religius. Di agama manapun diajarkan adil dan beradab itu pasti diajarkan. Terus kemudian juga ada praktek di lapangan, ya kan? Nah, terus kemudian ada kadang itu ada sesuatu yang berbeda antara sesuatu yang diajarkan tentang kebaikan dengan praktek di lapangan, ya kan? Nah, ini ada jembatan. Nah, itu namanya pelajaran moral etik tadi, ya kan? Nah, jadi supaya orang itu juga mampu berpikir, ya, bahwa tentang kebaikan, tapi juga bisa melakukan suatu tindakan. Di dalam profesi apapun ada etika Pak yang dikembangkan. Ya, ada kode etik ya. Supaya dia, saya dulu pernah diajarkan ini. Nah, ini etika ini fungsinya untuk justru melindungi diri saya sendiri dari perbuatan yang jahat, misalkan. Juga untuk kepentingan profesi, juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi maksud saya begitu ya. Jadi supaya kita semua menyadari kritik yang sangat bagus. Saya senang gitu loh. Jadi guru, dosen, siapapun lah, rohaniwan segala macam itu supaya menekankan bahwa ada etika-etika yang perlu dibangun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
berekonomi juga. Ya. Terima kasih. Baiklah. Jadi ini jadi perbincangan kali ini menjadi sangat menarik karena ketika saat ini kita memperbincangkan oligarki dan oligopoli, ternyata bermuara kepada etika. Jadi oligarki itu selama dia beretika itu menjadi sepertinya tidak bermasalah terhadap kepentingan negara atau kepentingan masyarakat. Menurut Pak Sigit gimana? Ya, artinya gini, ketika kita punya moral dan etika itu menjadi terbenam dalam benak kita, artinya dalam alam pikiran kita, maka sebenarnya itu akan berpengaruh terhadap tindakan, itu pasti. Selesai ya, dalam apapun, artinya apa? Termasuk saya contohkan misalkan anggota dewan itu ketika mereka punya etika dan moral ditunjang dengan pengetahuan mereka, saya yakin dia akan membuat produk peraturan perundang-undangan yang memang untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena dalam benak pikiran mereka itu adalah ketika itulah menuangkan, karena ada kekuatan bahwa termasuk misalkan kekuatan spiritual dan sebagainya, itu akan berpengaruh ketika dia menuangkan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Kenapa? Ada etika. Kalau saya membuat seperti ini, ternyata pengaruhnya seperti ini. Artinya ada koridor yang bisa mempertahankan. Jadi termasuk tadi, ketika di dalam perguruan tinggi sebenarnya, Pak Tulus jadi karena dalam hal ini sebenarnya syarat dari sosial sebenarnya tidak boleh anggota politik. Yakin itu tidak boleh sekarang. Justru sekarang tidak boleh. Jadi aturannya tidak boleh. Pak Tulus dicatat nggih? Jadi tidak boleh berafiliasi, bahkan kepentingan politik juga enggak Harus keluar. Artinya dalam hal ini sebenarnya kalau saya bukan berarti membela, tidak Pak. Artinya dalam hal ini gini, sebagai seorang pendidik memang diharapkan itu. Jadi ketika itulah bagaimana menciptakan yang namanya mahasiswa, siswa berkarakter itu harus ditunjang dari sisi pendidik sendiri. Jadi pendidik itu harus mempunyai independensi. Iya, independensi yang kuat. Ketika itulah mereka akan menanamkan karakter itu kepada anak didik. Jadi termasuk dalam hal ini bagaimana memberikan contoh. Nah, itu kan berarti dalam tindakan kita. Ketika tindakan itu kita dikendalikan ada moral dan etika, saya yakin arahnya pasti ada sesuatu yang baik. Jadi kemerdekaan seorang pendidik itu adalah absolut ya? Iya, bagi saya absolut. Ya, absolut. Betul. Iya, absolut bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Tetapi yang jelas itu boleh, artinya kita dalam hal ini pendidik itu juga mempertanggungjawabkan. Iya. Tidak hanya kepada anak didik, tetapi kepada Tuhan. Iya, secara vertikal sepanjang itu. Kepada Tuhan. Artinya kita mengajarkan sesuatu kebaikan itulah. Nah, di satu sisi kita memang menginginkan bahwa siswa atau anak didik kita itu menjadi lebih baik. Tetapi ada kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, bahwa ada kewajiban bahwa kita bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Ketika kita sendiri itu, Pak ya. Ketika kita sendiri itu ya. Absolutnya di situ. Itu kalau kita masih menjadi manusia, Pak. Ya. Nah, saya kembali ke Pak Sigit, Pak. Maaf Pak Sigit, Pak Nano. Ini Pak, etika berekonomi itu Pak. Ya. Oligarki yang positif, ada oligarki juga yang negatif. Ya. Dan semua itu bersumber pada oligarki ini punya etika atau tidak, kan gitu. Nah, etika berekonomi itu yang seperti apa Pak? Supaya masyarakat lebih paham lagi. Ya. Kembali ke perbincangan sebelumnya bahwa sebenarnya oligarki itu juga muncul di banyak negara. Setiap komunitas ada itu. Termasuk di Cina sendiri, oligarki yang paling kuat di sana itu adalah BUMN Cina. Ya, BUMN Cina. Tapi BUMN loh Pak ya? Ya. Milik negara. Ya. Terus negara bisa mengendalikan. Itu kuncinya, negara bisa mengendalikan. Artinya segala hal yang menyangkut ekonomi kemasyarakatan, segala hal yang ekonomi yang diperuntukkan untuk keadilan sosial bagi masyarakat itu harus dikendalikan oleh negara. Karena undang-undangnya menyuruh begitu. Nah, ya kan? Undang-undang kita kan menyuruh seperti itu, Pak. Ya. Tapi kenyataan yang terjadi. Nah, kalau kita bicara ya ini sesuai dengan tema. Ini misalkan ya ada pertanyaan salah atau benar, ya jelas salah.
Ya, jelas salah. Tapi kan sekarang pertanyaannya kan gini. Etika berekonomi itu yang baik bagaimana? Kan ya? Sesuai dengan tadi sebelumnya kita akan bicara masalah koperasi misalkan ya. Ya lah. Ya. Itu kan termasuk Ya, etika. Ya. Jadi etika itu gampangannya gini loh menurut saya menggambarkan ya. Jadi ada semacam kayak pola pikir ya. Orang itu bisa mengatakan ini tuh benar, ini salah, ini sesuai aturan, ini tidak, ini sudah terpatri dalam pikirannya. Kalau misalkan ya, di situ tuh kawasan misalkan pasar rakyat misalkan, tiba-tiba diberi mall itu ya sudah nggak ada etikanya. Misalkan itu tambang, terus kemudian di situ hutan lindung, di situ istilahnya apa? Masyarakat adat ada, tiba-tiba diberikan kepada pihak tertentu, konsesi tertentu gitu. Ya jelas salah, itu tidak punya etika namanya. Makanya tadi yang melakukan juga nggak punya etika, yang memberikan izin pun juga tidak punya etika. Wah, bahaya dong Pak. Ya, sangat bahaya karena dia tidak punya ideologi. Oligarki itu kan nggak punya ideologi seperti yang disampaikan oleh Jeffrey Peters tadi. Dia hanya ingin ideologinya uang. Kaya mempertahankan kekayaan, menguasai ya, udah gitu lah. Nah, kembali ke zamannya Orde Baru, itu ada namanya istilah trickle down effect. Ya, maunya Pak Harto itu dengan memanggil pemilik modal, investor itu kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, trickle down ekonomi yang itu memercik itu lebih banyak, memerciknya lebih banyak. Ya, maunya begitu. Tapi kan si oligark ini dia kan juga punya agenda tersendiri, ini yang jadi bahaya. Makanya peran negara ini harus terus mengendalikan. Nah, sebenarnya undang-undangnya kok undang-undang anti monopoli juga ada. Artinya pelaksana undang-undang ini yang lemah, pemerintah ini yang lemah. Betul. Lemah, jadi harus ada perkuatan. Nah, lanjut saja langsung Pak tentang koperasi ini. Bukankah dalam itu kita ini pernah punya sistem ekonomi yang belum dipunyai oleh negara lain tentang koperasi itu tadi Pak? Ya. Jadi kan sesuai dengan Pak, masyarakat supaya lebih paham. Kita kembalikan lah, nggak usah kita berpikir muluk-muluk tentang ekonominya siapa itu lah. Kita punya sistem ekonomi yang baik, koperasi itu. Masyarakat supaya lebih. Ya, pasal 33 UUD 45 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, badan usaha yang paling cocok terhadap pasar ini ya, itu adalah koperasi. Tetapi ingat, koperasi itu adalah salah satu saja. Salah satu bentuk atau badan usaha, masih banyak badan usaha yang lain. Ada kalanya tidak cocok suatu bentuk badan usaha, misalkan lebih cocok pada PT karena memang terdiri atas saham-saham. Berjenjang itu berarti. Ya, berjenjang. Tetapi ada tetapinya. Koperasi ini kalau di negara kapitalis digunakan sebagai alat untuk penyeimbang. Itu penyeimbang. Kalau kita dijadikan istilahnya sesuatu badan usaha yang utama, karena memang dilihat dari sesuatu tujuannya yang luar biasa. Itu kan pengertiannya kan badan usaha. Jadi dibalik seperti itu. Dibalik, koperasi menjadi alat utama untuk memakmurkan masyarakat. Enggak seperti itu pemahamannya. Kalau zamannya Orde Baru seperti itu dengan banyaknya KUD banyak seluruhnya. Kalau zaman sekarang kelihatannya sudah mulai seimbang kelihatannya. Kalau kita melihat dari praktek di lapangan lah ya. Nah, jadi koperasi itu hanya salah satu badan usaha di antara badan usaha yang lain. Nah, karena memang undang-undang kita itu sudah berbunyi seperti itu. Atas dan sekarang lebih cenderung, kalau saya tambahkan, cenderung koperasi itu hanya sebagai simbol. Ini yang saya khawatirkan. Saya tadi maunya memancing ke sana, ternyata yang terpancing di sini. Jadi lebih kepada bahwa ini hanya sepasang simbol. Jadi ketika kita itu semacam seolah-olah bahwa sudah sesuai dengan undang-undang dasar. Tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan kalau kita lihat justru sekarang itu banyak penyimpangan. Saya contohkan pinjaman, kalau harusnya koperasi itu kan tidak boleh melakukan kegiatan seperti perbankan. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang, yang namanya koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Padahal dia melakukan kegiatan-kegiatan menghimpun dana dan sebagainya dari masyarakat. Nah, itu.
Artinya kalau saya cenderung melihat sekarang itu koperasi hanya semacam simbol, terutama kan dibentuk oleh misalnya pemerintah daerah, ini harus dibentuk ini, dan dia hanya karena memang itu adalah program. Tetapi secara artinya memberikan kemakmuran memang masih sangat jauh bagi saya. Kalau kita lihat, yang justru dimunculkan sekarang kan meskipun istilahnya mungkin agak berbeda yang namanya UMKM dan sebagainya, meskipun berbasis koperasi, tetapi cenderung dalam hal ini adalah memberikan semacam semacam agak itu otonomi lah, bagaimana masyarakat itu diberikan kebebasan untuk berusaha oleh badan-badan itu. Jadi memang itu sampaikan Pak Ano tadi itu hanya salah satu. Cuman kalau dilihat sekarang kecenderungan bahwa koperasi hanya sebagai sebuah simbol bahwa inilah sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip gotong royong, sudah dengan kekeluargaan. Sehingga kan kalau kita lihat cenderung kan hanya seremonial, itu aja. Iya. Jadi bahkan KUD sekarang sudah nggak ada. Hanya papan nama. Iya. Organisasi papan nama. Ada lagi yang bisa ditambahkan Pak Seharusnya kalau memang karena memang di dalam bunyi UUD 45 itu seperti itu ya. Seharusnya perkuatan kepada koperasi itu harus ditanamkan kembali. Kalau zamannya Pak Harto dulu zaman Orde Baru ya kita ambil yang baiknya ya. Digunakan untuk distribusi pupuk, pembelian gabah, saprotan, sarana produksi pertanian dan seterusnya. Lah, kenapa kok nggak bisa seperti itu? Toh juga ini sudah menjadi istilahnya jargon ekonomi kita. Jargon ekonomi kita kok malah justru tidak diberikan fasilitas apapun. Itu kan menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Mungkin karena di dalam koperasi sendiri tidak ada modernisasi sistem organisasinya, terus perkembangan signifikan yang dicapai oleh koperasi itu sendiri, atau mungkin seperti itu, mungkin gimana? Kalau saya melihatnya begini Pak, jadi pada dasarnya masyarakat itu kan belajar Pak. Kalau orang-orang desa kemudian berkumpul, berusaha segala macam, dia secara manajerial kan juga nggak bisa. Nggak, artinya begini, artinya dari pemerintah daerah, entah pemerintah provinsi itu memberikan pemahaman secara koperasi itu dimanajeri oleh seseorang yang paham tentang koperasi dan bagaimana memanage masyarakat yang dia kelola. Betul Pak. Maksudnya seperti itu. Betul. Pertanyaan saya ke arah situ. Ya, jadi di setiap kabupaten kota itu pasti ada dinas namanya dinas koperasi. Mas Tulus kan bergerak di bidang pertanian dan itu bergelut dengan koperasi juga. Apakah sudah berjalan seperti ini? Udah ideal atau belum? Belum. Jauh ya? Jauh dari ideal. Jauh. Itu Bapak kan bercerita tentang dinas pertanian. Tapi dinas pertanian itu udah ideal atau belum? Menurut saya masih harus ditingkatkan. Menurut saya. Artinya memang tidak ada perhatian khusus terhadap. Jadi keperbiakan yang mengangkat derajat koperasi menjadi koperasi yang jenengan katakan tadi, yang punya manajemen yang bagus dan pengelolaan yang bagus. Ya. Apalagi saat ini ditunjang di Finlandia itu pertaniannya dikelola oleh koperasi loh Pak. Ya. Kementerian Pertanian dikelola oleh koperasi loh. Jepang juga koperasinya mana? Bisa jadi. Jadi justru itu tadi bahwa ini kalau sebuah jargon dari negara, artinya bahwa asasnya didasarkan pada koperasi itu harusnya pemerintah memang peduli lagi. Jadi kenapa dasar-dasar yang baik ini ditinggalkan ya Pak? Jadi saya rasa ini obrolan kita itu kan sebenarnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya ada potensi yang memang bisa dikembangkan. Menurut tadi misalkan dinas koperasi itu bagaimana mengembangkan koperasi yang benar-benar bermanajerial, artinya memang dikelola secara baik. Saya yakin kalau pengelolaan itu secara serius, secara baik juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu akan memberikan kemanfaatan dalam pengertian memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Rakyat. Ya. Jadi, dalam hal ini rakyat ya. Iya, rakyat. Jadi kembali lagi bahwa tujuan ini adalah pada yang namanya ekonomi kerakyatan. Iya. Yang kita tegaskan dalam suatu ekonomi. Ada tambahan ini.
Ekonomi kerakyatan itu sederhananya suatu ekonomi yang bertumpu pada kekuatan dan ditujukan kepada kemakmuran rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat untuk rakyat. Jadi seiring demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi seiring, semuanya mengarah kepada social welfare. Ya. Tiga sendi perekonomian rakyat itu tadi. Ya, baiklah. Ini menjadi menarik. Sebetulnya tadi kita mau fokus ke dalam oligarki, ternyata oligarki itu menyekram ke banyak sekali sendi kehidupan. Sehingga kita perbincangan kita, obrolan kita yang santai ini menjamah kemana-mana. Ternyata mengerikan juga ya oligarki. Oke. Baiklah Pak Sigit, terima kasih atas kedatangannya dan ilmu yang dibagikan kepada kami masyarakat ini sangat baik sekali, dan saya yakin itu akan menjadi pembelajaran yang sangat signifikan buat masyarakat banyak. Begitu juga dengan Pak Nano. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Ungkapan-ungkapan yang sangat lugas, mendasar dari Pak Nano itu semoga menjadi manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Baiklah para pemirsa Garda Budaya, perjumpaan kita kali ini cukup dengan penutupan bahwa oligarki, satu kata itu mempunyai dua sisi. Ada oligarki negatif dan oligarki positif. Ada oligarki kriminal dan oligarki yang sesuai hukum. Tergantung masyarakat nanti bagaimana. Jangan sampai tertipu oleh oligarki-oligarki yang cenderung karena didukung oleh kekuatan modal yang sangat tinggi membeli suara-suara kita di dalam setiap musim elektoral yang terjadi. Sekian, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih.